Itu dari saya. Ini mungkin akan dilanjutkan lagi oleh Anda. Soalnya kalau cerita sama perempuan pasti jawaban perempuan dengan perasaan. Tapi Nabi SAW dalam hadis beliau mengatakan, jika kalian laki-laki atau suami bermusyawarah dengan wanita atau istri, dengarkan hasil musyawarahnya tapi jangan dipakai. Ini Nabi ngomong. Ini Nabi yang bicara. Kalau kalian bermusyawarah dengan istri, silakan. Selesai dia musyawarah, keputusannya jangan dipakai. Kenapa? Karena labil. Karena perempuan itu pakai perasaan, labil. Perasaan. Pakai perasaan. Mau belajar pakai perasaan. Ya. Makanya perempuan itu Allah kasih. Ini pertanyaannya, udah ya? Udah ya? Usai. Terakhir dari Ricky. Kenapa Allah kasih kelebihan perempuan itu punya perasaan 99? Karena perempuan itu lebih peka di dalam perasaan. Allah berikan akal buat kita laki-laki 99. Kenapa? Karena otak laki-laki itu kerja. Kalau wanita dipikirin, kalau saya nggak kerja nanti orang pada makan apa? Kalau saya nggak ini bagaimana? Mau beli bahan? Oh ini bagus, tapi di sana perasaan lebih murah. Oh di sini lebih tadi perasaan bagusan sana, tapi kok murahan sini ya? Nggak jadi beli apa tutup toko? Kenapa? Karena pakai perasaan. Betul ya? Betul ya? Kenapa Allah berikan kita laki-laki 99 akalnya? Karena banyaknya seorang laki-laki lebih banyak berpikir dibanding seorang. Kalau istri berapa akal? Satu. Tapi kalau suami punya perasaan 1. Makanya laki-laki kalau udah cinta kepada satu wanita tidak akan pernah pindah ke lain.
Insya Allah tahu perasaan seorang suami saudara. Insya baik, yuk kita salawatkan. Untuk salawatan ini kita minta kepada Allah, mudah-mudahan yang buka rezeki Allah buka rezeki. Jadi untuk kemaslahatan majlis, untuk sahabat jalan ini kemaslahatan untuk majlis as-salamat. Insya Allah mudah-mudahan rezekinya yang Allah berikan diganti yang melipat ganda. Amin Allahumma. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina
Mana? Mana? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten ini Habib mau izin bertanya masalah yakni terkadang baju, terkadang apa aja tas atau barang apa aja itu terdiri dari barang kulit babi. Itu kan terkenal kan. Jadi kita sendiri misalnya beli apa kan nggak tahu di pasar itu dari apa gitu. Yang penting bagus, suka, beli kan biasanya seperti itu. Atau barang misalnya sholat itu di mana? Itu yang kita beli tadi itu bawa sholat. Oh iya. Kan kita nggak tahu dari mana itu kan. Tapi Tahu nggak itu dari kulit babi? tahu kan? Ya jangan dipikir. Kalau kita tahu haram, najis. Tapi kalau kita nggak tahu, dimaksud. Begitu ya. Gitu. Jadi sesuatu yang kita nggak tahu, jangan pernah mencari tahu. Kalau seandainya kita tahu, oh tas ini dibuat dari kulit ini, kita beli najis. Paham ya? Apa ya? Contohnya gas on. Ada gas on? Ada kan? Ada. Kalau nggak salah namanya itu. Betul. Iya. Soalnya tahu perempuan. Gas on tahu kan? Kuasnya kuas. Sapu nih. Iya pokoknya itulah kuas. Sapu nih. Kuas tidurnya kuas tinggi ngecat. Apalah arti sebuah nama? Intinya tahu kan? Kuas. Ada yang mengatakan itu dari bulu. Bahasanya dari sok. Masjid nih. Pop. Sama saja artinya juga sama. Ini beda. Katanya itu dari bulu B2. Ya, kalau kita yakin itu dari bulu B2, jangan beli. Paham? Jadi kalau ada ini dikatakan dari B2, ya nggak usah dibeli. Kalau kita yakin, ini kayaknya bukan pakai. Kalau kita yakinnya itu bukan. Jadi sesuatu itu kalau kita mengetahui nggak boleh, jangan dipakai. Dan kalau kita pakai buat najis, ya najis. Tertempel baju, ya najis. Gitu. Ya. Terima kasih Habib atas jawabannya. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Assalamualaikum Habib. Saya cuma bertanya dua. Ya. Untuk melanjutkan pertanyaan tadi, misalnya kita setelah selesai memegang daging B2 tadi, daging B2 tadi, tapi kita belum sempat untuk membersihkan najis muwaladohnya. Apakah kalau kita menyentuh barang-barang yang lain, barang itu terkena najis juga? Ya, itu buat diri kita, buat di dirinya kita. Di diri kita aja. Jadi Aja. menyentuh barang yang lain, barang lain kita. Dirinya kita belum suci. Oh, ya. Terima kasih Habib. Jadi dagingnya itu ditempel sini, tempel sini. Terima kasih. Ada lagi saya. Ya
suami, akan tetapi si suami tidak mengucapkan talak secara lisan maupun tertulis. Apakah sah menurut Islam? Secara hukum sudah sah cerai? Kalau hukum apa? Dalam hukum Islam apakah sudah sah? Makasih Nabi. Waalaikumsalam. Yang gugat istri, suami tidak mengucapkan talak, dia nggak jatuh. Yang gugat suami Tidak menjatuhkan tidak talak. memberikan talak, bisa betul. Dia nggak jatuh. Di dalam Islam gimana? Dia nggak sah, tetap masih berjalan. Lanjut kecuali walaupun si suami dengan nadanya bercanda, saya ceraiin, maksud talak. Walaupun bercanda, paham ya? Terus di tulisan atau di voice, gue ceraiin lo, ketawa, gitu. Itu jatuh talak. Jadi kalau gugat yang seorang istri menggugat, ya gugatnya itu di dalam pengadilan aja, di dalam syariat itu nggak bakal bisa, kecuali istri atau suami yang mentalak seorang. Ya, jadi yang ngasih pertanyaan insya Allah paham. Ya, ada lagi? Saya Habib. Mana? Di sini. Makanya biasanya balik. Assalamualaikum Habib. Usaha. Mohon maaf ingin bertanya, gimana kan kita semua di sini mungkin untuk orang Cina dan mencuri-curi waktu, terus kalau sholatnya itu di kamar mandi, tapi bersih kamar mandinya itu boleh nggak Habib? Apa ngapain di kamar mandi? Sholat di kamar mandi. iya kan kita pengen sholat cuma nggak ada tempat dan dilarang, kita mencuri-curi waktu, bisanya waktu cuma di kamar mandi, begitu boleh nggak? Hah? Dilarangnya alasan. Ya katanya kan kalau orang Cina kita sholat itu katanya Tuhan dia kalah. Ya katanya kan sudah lama saya bertanya gitu. Iya. Banyak di Itu bagaimana boleh atau bisa? Nggak bisa, kita nggak punya kamar. Tidurnya di sofa. Rumah tamu. Kamu jangan mereka tidur. Ya tahu. Tapi kan kalau siang itu kan kalau kita mau sholat di ruang tamu itu mereka tahu. Tapi kalau istilahnya malam bisa atau subuh itu kita bisa sholat di ruang tamu. Cuman kayak duhur, asar, maghrib itu kita curi-curi waktu bisa baca waktu Kamar mandi kering, bersih. kamar mandi Hongkong bersih semua, nggak ada. Kalau seandainya yakin dan itu belum silakan. Ya, kalau dan itu yakin, karena yang bersihin kita seandainya, yang bersihin kita sendiri, kita tahu. Iya. Gitu. Nah itu silakan. Ya, tapi sebenarnya maaf ya, karena itu darurat, insya Allah diperbolehkan. Ya, karena itu darurat. Paham ya? Paham. Terima kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi Tapi nanti wabarakatuh. coba anda cari tahu lagi ya. Setelah ini nanti saya kembali ke hotel, saya coba telepon guru saya bagaimana cara hukumnya. Jadi hukum nggak boleh kita main-main. Kita nggak boleh mengeluarkan fatwa semua maunya. Tapi kalau yang saya sepengetahuan, ya kalau saya kita tahu karena itu dalam keadaan terdesak atau emergency, nggak masalah. Daripada akhirnya jadi berputar, memang nggak bisa pindah lain tempat. Maksudnya udah Kerjanya. Oh, di sini kan kontraknya nggak kontraknya 2 tahun Habib. Oh, kontrak ya? Coba saya mau tanya, yang susah sholat ke depan. Saya susah sholat. Yang lain nggak ada yang susah. Coba ya. Coba katakan.
yang nggak susah sholat ini masalah itu bisa nggak dia gitu? Maksudnya Lihat Quranku aja, Quran kamu ya sepakatan. hak majikan dan sepakatnya. Nah, karena ini adalah kalau boleh dilihat sebagian besar sholatnya boleh, itu kan ujian dalam hidup ya, yang tidak mendapatkan maaf majikan yang susah untuk beribadah. Insya Allah sih semuanya baik, Insya Allah semuanya baik. Susah aja buat kita beribadah. Maka cuma ini usulan. Dan ini kontrak ibu berapa lama? 2 tahun. Ada yang lebih dari 2 tahun? Nah, kalau ada yang lebih dari 2 tahun atau pas 2 tahun, kontrak pindah kalau bisa. Ya, selama 2 tahun ini coba pokoknya nanti Ricky masuk lagi ke season 2 ini. Nanti Ricky kabarin ke Bu Endang bagaimana hukumnya. Nanti biar disampaikan ke ibu. Ya udah ya, maafin ya. Jadi Ricky nggak berani untuk menjawab karena ini soalnya kamar mandi. WC macam kiblat aja nggak boleh. Apalagi kita sholat di dalam. Ya. Yang gini Alif, terus gimana masa kita nggak sholat selama Iya paham. Ricky cari dulu jawaban betulnya. Sudah pasti tidak. Ya udah ya, nanti dijawab ya Bunda. Nanti pokoknya season kedua ini nanti Ricky kasih jawaban. Insya Allah mudah-mudahan dapat jawabannya ya. Baik. Assalamualaikum Habib. Salam masuk. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Ibu izin bertanya, ceritanya saya punya Ceritanya saya punya nadar kepada kakek kepada kakak, tapi kakaknya membuat kecewa, boleh tidak saya alihkan kepada ibu? Terima kasih, nggak boleh. Nazar itu wajib dilaksanakan kepada siapapun. Insya Allah orangnya udah nggak ada, berikan ke keturunannya. Nazar wajib disampaikan kepada orang yang kita udah nadarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir bagaimana cara mensucikan perkakas peralatan dapur yang terkena najis B2? Tadi kan belum dijawab. Dan bahan yang digunakan hanya ada 2, yaitu air dan sabun. Perkakas. Oh, alat masak. Kalau alat masak, di sini memang susah pasir. Pakai sabun toh haram. Yang penting Aku juga boleh. bisa untuk membersihkan. Kalau yang masih ada abu dupa itu boleh dipakai. Paham ya? Yang masih ada abu dupanya boleh dipakai. Maaf, kalau seandainya yang punya dia punya majikan, punya kita cuma 3 bisa. Boleh. Yang boleh katakan. Yang nggak boleh. Ya biarin aja nanti gimana coba. 2 ya. Biar ada 2 ilmu ya. 2. 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
Hari kita tanya saya suruh tanya jawab lagi. Ada tempat untuk membersihkan babi, untuk memasak babi. Allah kumpulkan kita di siang hari ini, Allah kumpulkan kita kelak juga di dalam surga Allah. Hadirin yang berikutnya salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirri Fatihah. Jazakumullahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah majidil majidah. Ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad hatta tarfa al-ardh alaihi wa anta fil waqtin. اللهم نستغفرك ونستغفرك أدينا وأنت سميع على كل شيء أعطيتنا. اللهم جافك نافك عمان وعياذك ومن كل شيطان مريض وجاب عنيد والعين ويدك من شر كل شر كل شر من كل شر. اللهم حنا بالتقوى والاستقامة. اللهم حنا بالتقوى والاستقامة. اللهم حنا بالتقوى والاستقامة. أوعد المجيب في ندامة في الحال وإنك سميع الدعاء. إنك سميع الدعاء. إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لنا الصالحين. رب هب لنا الصالحين. رب هب لنا الصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkan segala hajat dan doa kami ini ya Allah. Kami bersimpuh, kami mengajarkan tenang di hadapan-Mu, berharap doa kami akan Kau terima ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan tanda syukur kami di hari ini, Engkau telah memberikan kenikmatan yang begitu besar dan lebih untuk kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah majlis ini majlis yang Kau penuh dengan keberkahan-Mu ya Allah. Majlis yang Engkau dapat meridhai. Ya Allah, panjangkan umur daripada majlis ini agar kami menjadi hamba yang selalu dekat dengan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Kau sia-siakan permohonan kami ini. Banyak di dalam hidup ini kami banyak lalai kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ringankan lisan ini untuk selalu membaca ayat-ayat-Mu ya Allah. Ya Allah, izinkan lisan ini untuk selalu menyebut nama-Mu ya Allah. Ya Allah, izinkan kami di siang hari ini bertaubat kepada-Mu ya Allah. Ampuni dosa kami. Ampuni dari segala bentuk kemaksiatan yang telah kami lakukan di dunia ini ya Allah. Banyak lalai, lupa kepada-Mu ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, apalah hidup ini tanpa ampunan dosa-Mu ya Rabb. Apalah arti hidup ini tanpa dekatnya diri kami dengan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami jauh dari keluarga kami, mencari nafkah yang halal untuk keluarga kami.
Jangan kau jauhi kami ya Allah, dekatlah terus kepada kami sehingga kami mendapatkan rahmat dari-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan air mata yang keluar di siang hari ini akan menjadi saksi kelak di yaumil kiamat. Ya Allah, karena banyaknya dosa kami, mohon ampuni dosa kami. Ya Allah, panjangkan umur kedua orang tua kami, angkat derajat kedua orang tua kami, bahagiakan kedua orang tua kami. Ya Allah, jangan kau jadikan kami anak yang durhaka. Jangan kau jadikan kami anak yang tidak bermanfaat untuk kedua orang tua kami. Ya Allah, kami jauh dari keluarga kami, kami jauh dari orang tua kami. Bukan berarti karena kami lalai. Kami dengan niat membawa keberkahan di dalam rezeki kami untuk membahagiakan kedua orang tua kami, untuk dapat membawa kedua orang tua kami menjalankan ibadah haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa kami terhadap kedua orang tua kami, kepada ayahanda kami, kepada ibunda kami, kepada ayahanda kami. Kami sadar diri ini banyak lalai kepada ayahanda kami. Kami tidak pernah menghargai jerih payah ayahanda kami. Dari pagi sampai malam, hujan kehujanan, panas kepanasan, mencari rezeki yang halal untuk kami. Tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina ayahanda kami. Maafkan kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Begitu pula kepada ibunda kami, kami tidak pernah menghargai pengorbanan untuk dapat saat kami dilahirkan kedua dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa kami terhadap kedua orang tua kami, kepada ayahanda kami, kepada ibunda kami, kepada ayahanda kami. Kami sadar diri ini banyak lalai kepada ayahanda kami. Kami tidak pernah menghargai jerih payah ayahanda kami. Dari pagi sampai malam, hujan kehujanan, panas kepanasan, mencari rezeki yang halal untuk kami. Tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina ayahanda kami. Maafkan kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Begitu pula kepada ibunda kami, kami tidak pernah menghargai pengorbanan untuk dapat saat kami dilahirkan ke dunia. Antara hidup dan mati ibunda kami memperjuangkan kami. Seandainya harus memilih dirinya yang harus kembali kepada Allah, atau kami yang harus mati, maka ibunda kami pasti akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawa dan ambil nyawa anakku. Ya Allah, tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina ibunda kami. Dan tidak jarang kami menganggap ibunda kami adalah budak bagi kami. Maafkan kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka ya Allah. Jadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah. Ya Allah, terangkan kubur mereka dengan rahmat-Mu ya Allah. Jangan kau biarkan mereka di dalam kesendiriannya di alam kubur. Kirimkan malaikat-Mu untuk menemaninya sampai datangnya yaumil qiyamah. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang saleh-salehah yang dapat menggenggam tangan kedua orang tua kami sampai masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Ilahi wa manifi anta ta'alam kaifah. Jauhkan dari segala bentuk fitnah dunia wal akhirah. Ya Allah, ampuni segala dosa kami. Angkat derajat kami ya Allah. Berikanlah keinginan untuk kami makin tekun dan taat ibadah kepada-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadimnya wa likulli niyatin syarih wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sirri Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ibu foto taruh di status, orang lihat terus orang tuh kenyang? Enggak kan? Maksud fotonya buat di status apa? Apa dia punya niat pamer? Paham ya? Paham ya? Mudah-mudahan Allah jauhin kita ya dari keriaan, dari kesombongan, dari yang gak baik dalam hidup kita. Allah jauhin. Maksudnya buat contoh kalau kita itu pakai sabun itu toharo, kena ada yang Sabun mandi udah kenapa mengandung bisa extra kulit bahan alami dan tanah liat pilihan. Kalau sudah selesai ini boleh. itu sabun toharo, Ya, ini sabun cuci piring. boleh untuk dipakai dan ini kita serahkan kepada si pemilik sabun ini selesai najisnya. Paham ya? Bisa? Rungok peri. Assalamualaikum, izin pertanyaan, saya punya anak satu. Anak satu ini anak bawaan naik lagi. Anak kiri ya? Betul? Betul, Iya. Yang beranjak remaja, apakah membatalkan wudu apa tidak? Terima kasih Habib. Anaknya laki perempuan. Ini kalau masih bertanya. Yang beranjak remaja, apa membatalkan wudu apa tidak? Bib, kita kan perempuan makanya ya tanya, anaknya mesti laki lah, Bib. Kecuali di sini tulisannya sih banyak tentang gadis. Aisyah. Saya mau tanya dulu, ini anak sambung dari umur berapa ini anak? Udah besar. Udah gede? SMP, Oh, SMP. sedikit termos. SMP. SMP, Bib. Anak sambungnya udah besar, dari umur berapa? 13 tahun. Dari umur? 13 tahun. Itu aja udah batal. Umur 13 tahun bersentuh aja udah batal. Ya maksudnya dia tanya membatalkan wudhu kan gitu. Iya, batal. Umur 13 tahun aja udah. Kenapa? Karena udah masa baliknya seorang laki-laki 12 tahun. Nggak harus nunggu pecah suaranya nggak. Nggak harus dia mimpi. Nah kalau aku umur 40 nggak mimpi. Ya, laki-laki umur 12 tahun, perempuan 9 tahun udah mulai head. Betul ya? Nah, sekarang umurnya udah berapa? Sekarang udah 16. Batal umurnya. Bukan anak dari ibu kan? Bukan, anak Dari bapak kan? Oh, terima kasih. Sebenarnya ditandatangani bisa. Kecuali anak susu. Nah, kecuali saat punya anak sambung, anaknya masih menyusui. Anaknya masih menyusui dan kita masih memiliki ASI. Apa surveinya Terus kita Aduh, menyusui sampai kenyang, tak keluar tahap 5 kali. Ya, itu anak susu. Itu nggak bakal. kalau nyusui. Ya. Terima kasih, Bu. Nah, kayak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Siti Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah, ibunda susu. Halimah Sa'diyah adalah ibunda susu. Dan anak-anak dari Siti Halimah adalah saudara susu. Saudara susu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat Siti Halimah mengatakan, air susuku yang sebelah kanan ini aku berikan kepada Muhammad, maka sebelah kiri aku berikan ke anak-anak. Nah, saat Rasulullah diberikan ke ASI, ke minum tangan ke yang sebelah kanan sudah tidak keluar ASI, namun yang di sebelah kiri masih banyak ASInya. Siti Halimah memberikan air susu itu yang ke sebelah kiri, maka Rasulullah menolak. Rasulullah lagi bayi aja nggak makan hak orang lain. Paham kan? Nabi dari kecil paham betul tidak memakan hak orang lain. Ya, itu disebut Ibu Siti Halimah adalah ibu susu. Paham ya? Saudaranya saudara satu susu. Ini
Itu saudara Si satu tanpa susu ijab. boleh nikah? Nggak boleh. Karena termasuk ada darah yang sama masuk di dalam dirinya. Ada lagi? Udah pakai kertas mulu, kesian orang pada ngangkat dari tadi. Ya. Dari mulai awal malam giliran untuk Siti Aisyah sampai terdengar muadzin Bilal bin Rabah mengumandangkan waktu imsakiyah. Habis malam giliran untuk Rasulullah kepada Siti Aisyah, namun dipakai untuk terus beribadah kepada Allah. Lalu tanpa disadari Siti Aisyah kerudungnya bisa diperas karena tangisan yang keluar dari mata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Karena melihat tingkah laku Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu menanyakan diri, wahai Rasulullah, apa yang membuatmu di dalam setiap gerakan dan banyaknya di dalam bilangan salatmu, apa yang membuatmu sampai seperti ini ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Ya Aisyah, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Sahabat bertanya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam salatnya? Di dalam setiap gerakannya ada tangisan di dalam. Dari mulai takbiratul ihram ada tangisan, rukunya ada tangisan, iktidalnya menangis kepada Allah, sujudnya menangis kepada Allah, sampai salam pun ada tangisan di dalam. Sampai ditanya, apa yang beliau tangisi? Rasulullah menjawab, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Nabi Muhammad yang kita tahu kunci surga Allah titipkan kepada beliau. Pintu surga tidak akan dibuka kecuali Nabi Muhammad SAW. Allah tidak mengizinkan Nabi siapapun membuka pintu surga kecuali Nabi Muhammad SAW. Dan di saat itu Rasulullah bercerita, ya Aisyah, Nabi sebelum aku ada seorang Nabi datang atau melintasi gurun pasir dan melihat batu kecil mengeluarkan air cukup deras. Lalu ditanya oleh Nabi tersebut, wahai batu, apa yang membuatmu sampai mengeluarkan air cukup deras? Wahai batu ini, batu kecil, kalau kita bilang batu kerikil, ini mengatakan, wahai Nabi Allah, aku mendengar Allah telah menciptakan surga dan neraka. Dan neraka diciptakan oleh Allah yang bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan. Aku khawatir aku dijadikan daripada api neraka. Aku jadi bahan bakar api neraka. Maka di hari ini aku menangis. Aku khawatir, aku takut dijadikan bahan bakar api neraka. Lalu apa yang dijawab oleh Nabi Allah tersebut? Mengangkat dua belah tangan, ya Allah, masukkan batu ini ke dalam surga. Dapat tahun berikutnya beliau melintas, melihat jalan tersebut, batu ini mengeluarkan air lebih cukup deras daripada yang kemarin. Lalu ditanya, wahai batu, apalagi yang membuatmu sampai mengeluarkan air mata? Wahai Nabi Allah, jika dahulu aku mengeluarkan air mata karena rasa takutku untuk dijadikan bahan bakar api neraka, maka doamu aku mendengar, doamu dikabulkan wahai Nabi Allah. Saat ini aku menangis karena syukur doamu dikabulkan, aku diizinkan untuk masuk ke dalam surga ya Allah. Batu pandai bersyukur kepada Allah. Maka ayuhal hadirun, nikmatkan masa hidup saat umur yang diberikan daripada Allah kepada kita. Manfaatkan umur ini untuk beribadah kepada Allah. Teruslah bersyukur kepada Allah. Jangan banyak mengeluh kepada Allah. Selalu memikirkan diri antara kita dengan Allah. Dan juga bermohonlah kepada Allah dengan apa yang kita jalankan di Hong Kong ini, mencari rezeki, mencari apapun, semua karena ridha dari Allah. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan di pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan insya Allah mudah-mudahan dimulai pagi hari ini dan menjelang siang ini, Allah jadikan kita manusia yang pandai bersyukur kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Setelah ini ada tanya jawab, udah ada ya? Sudah ada?